Bezzecchi tercepat di Praktic Mandalika, Marquez terpuruk, ada tuduhan sabotase. Lombok, 3 Oktober 2025, sesi latihan bebas, Praktic, MotoGP Mandalika 2025 berlangsung penuh kejutan dan ketegangan. Marco Bezzecchi mencetak waktu tercepat, sementara Marc Marquez justru harus puas berada di posisi ke-11, usai mengalami 2 kali kejatuhan. Di tengah kegagalan itu, muncul tudingan bahwa Marquez disabotase, sebuah klaim yang langsung menambah aroma dramatis pada akhir pekan balap ini. Bezzecchi mendominasi, Marquez terpuruk. Di sesi Praktic Mandalika, pembalap Aprilia ini tampil gemilang, mencatatkan waktu 1:29.240 detik, mengungguli rival-rival terdepan. Sesi tersebut tidak berjalan mulus bagi sebagian pembalap, sebab banyak yang mengalami kecelakaan, termasuk Marquez, Alex Marquez, dan Enea Bastianini. Marc Marquez yang semula optimis justru tertatih dalam latihan. Ia terjatuh di tikungan ke-10 saat sesi berlangsung, dan meski mampu melanjutkan, performanya tetap jauh dari harapan. Akibatnya, dia gagal menembus posisi 10 besar dan harus menghadapi kualifikasi Q1. Tuduhan sabotase, spekulasi atau fakta? Tudingan bahwa Marquez disabotase, meski belum dikonfirmasi secara resmi, mulai muncul di kalangan penggemar dan media sosial. Ada dugaan bahwa gangguan teknis, kemungkinan pihak luar yang campur tangan pada motor atau pengaturan lintasan, ikut mempengaruhi performanya. Beberapa pihak berpendapat bahwa kejatuhan 2 kali dalam satu sesi bukan hanya karena kesalahan rider, tetapi dipicu faktor eksternal, kondisi trek, debris di lintasan, atau gangguan mekanik mendadak. Tuduhan ini tentu saja harus dilihat dengan sangat hati-hati. Tanpa bukti verifikasi dari tim atau penyelidikan resmi, klaim sabotase tetap berada di ranah spekulasi. Jika benar ada sabotase, itu bisa menjadi skandal besar dalam MotoGP dan memicu penyelidikan internal tim serta otoritas balap. Namun hingga kini tak ada pernyataan resmi dari Marquez, tim Ducati, atau penyelenggara yang membenarkan tudingan tersebut. Reaksi implikasi potensial. Mental dan psikologis. Tuduhan sabotase, jika didengungkan lebih luas, bisa memberi tekanan tambahan pada Marquez, baik dari media maupun rival. Mental pembalap sangat rentan terhadap isu seperti ini, dan bisa mempengaruhi fokusnya di sesi balap selanjutnya. Isu teknis investigasi. Tim Ducati maupun teknisi lintasan bisa dipanggil memberikan klarifikasi. Apakah sistem elektronik, ban, atau kondisi trek berkontribusi pada kejatuhan? Pengawasan teknis perlu diperketat agar tudingan sabotase tidak mencuat lebih jauh tanpa dasar. Narasi persaingan. Jika tuduhan ini dianggap valid oleh sebagian publik, cerita persaingan MotoGP musim ini bisa memasuki dimensi konflik tak hanya di lintasan, tetapi juga dalam ranah integritas balap. Sesi Praktic MotoGP Mandalika 2025 memperlihatkan 2 wajah berbeda. Bezzecchi gemilang dan mendominasi, Marquez terseok dan terpuruk. Di tengah performa buruk Marquez, muncul tudingan sabotase, klaim yang mengguncang dan memicu spekulasi. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi. Kabar ini memperingatkan bahwa dalam dunia balap profesional, unsur teknis dan keamanan sama pentingnya dengan kecepatan dan skill rider. Apapun kebenarannya nanti, peristiwa ini akan jadi catatan penting dalam cerita Mandalika 2025, apakah akan menjadi titik balik atau titik kontroversi bagi karir Marquez. Gresini jadi kunci. Mengapa Ducati pilih Marc Marquez bukan Jorge Martin, inovasi dari tim satelit yang berbuah gelar? Dunia MotoGP musim 2025 tengah menyaksikan keberhasilan spektakuler Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati. Tapi di balik layar kesuksesan itu, tersimpan sebuah manuver jenius dari Gresini Racing, tim satelit yang nyaris dianggap anak bawang, yang justru menjadi katalis utama keputusan Ducati untuk menempatkan Marc sebagai rekan Francesco Bagnaia. Alih-alih Jorge Martin. Pilihan kontras, Marc versus Martin. Menurut laporan dari Bola Sport, Ducati sempat mempertimbangkan Jorge Martin sebagai kandidat utama untuk menemani Bagnaia di tim pabrikan Ducati. Namun keputusan akhir justru jatuh ke Marc Marquez, dan faktor berkat Gresini menjadi alasan kunci di baliknya. Mengapa Gresini begitu berperan besar dalam skenario ini? Karena Gresini bukan sekadar tim satelit biasa yang menerima apapun dari pabrik. Mereka berani mengambil risiko, berinovasi dalam pengaturan, dan menunjukkan bahwa Marc, meski mengendarai motor Ducati versi tahun sebelumnya, YP23, mampu bersaing dengan pembalap pabrikan. Keberhasilan ini menempatkannya sebagai pembalap paling layak promosi. Terobosan tak terduga dari Gresini.
Manuver unik Gresini yang paling menonjol adalah skenario tantang di lintasan, yakni bahwa Ducati ingin kedua kandidat, Marc dan Martin, saling bertarung secara adil di lintasan untuk menentukan siapa yang pantas mendapatkan status pabrikan. Tapi Marc menolak opsi itu karena merasa bahwa senjatanya, motor, tidak setara dengan apa yang diberikan kepada Martin. Apa yang dilakukan Gresini kemudian adalah memperlihatkan secara konsisten bahwa Marc bisa kompetitif meskipun dengan motor versi lama, dengan hasil-hasil podium dan performa stabil. Keunggulan terbesar, Marc tidak hanya mengikuti perkembangan Ducati, tetapi mendorong batasannya sendiri. Itu menunjukkan keberanian dan visi dari Gresini sebagai tim satelit, bahwa promosi harus didasarkan pada merit, bukan sekadar nama besar. Selain itu, Gresini juga jeli membangun narasi bahwa Marc punya potensi komersial dan daya tarik yang sangat besar, hal yang tidak bisa diabaikan oleh Ducati dari sisi brand dan pemasaran. Dengan dukungan data performa dan potensi market, Gresini berhasil meyakinkan pihak Ducati bahwa memilih Marc adalah investasi yang aman. Keputusan ini pun seperti menang dua arah. Ducati mendapatkan pembalap top yang terbukti bisa beradaptasi, sementara Gresini mendapat reputasi sebagai tim inovatif yang memimpin jalan menuju perubahan dalam struktur tim balap besar. Imbas kebijakan Ducati ke reaksi Jorge Martin. Keputusan Ducati untuk memilih Marc dibanding Martin memiliki konsekuensi nyata. Martin, yang sebelumnya diproyeksikan sebagai pembalap pabrikan Ducati, akhirnya meninggalkan tim Ducati dan bergabung dengan Aprilia. Keputusan ini menyisakan gesekan emosional dan profesional. Martin merasa kurang dihargai, sementara Ducati dan Gresini mendapatkan dukungan penuh bahwa langkah itu adalah langkah yang tepat, mengingat hasil-hasil yang terus dikumpulkan Marc. Sementara itu, Gigi Dall'Igna, direktur Ducati Corse, juga mengakui peran Gresini dalam memulai proses ini. Dalam publikasi media Italia, Dall'Igna menegaskan bahwa keputusan merekrut Marc sebagai pembalap pabrikan adalah hasil kolaborasi strategi antara tim pabrik dan tim satelit semacam Gresini. Hasil yang berbicara, validasi keputusan. Pada musim 2025, keputusan ini terbukti bukan sekadar spekulasi. Marc berhasil mendominasi lintasan, meraih poin konsisten dan akhirnya memenangi gelar dunia. Dominasi ini memperkuat bahwa pilihan Ducati, yang dipengaruhi oleh langkah awal Gresini, bukanlah keputusan emosional, melainkan keputusan yang dibenarkan melalui hasil nyata. Gresini sendiri mendapat kredit moral dan strategis, bahwa tim satelit dengan visi dan keberanian bisa menjadi sumber inovasi dan perombakan dalam hierarki tim balap dunia. Bahkan Ducati pun terlihat mengakui bahwa batu loncatan terbesar itu muncul dari sinergi dengan Gresini. Kesimpulan, di balik keputusan besar ada langkah kecil penuh perhitungan. Kisah memilih Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan Ducati bukan sekadar tentang nama besar atau reputasi legendaris, melainkan tentang hasil, visi, dan strategi yang lahir dari tim kecil seperti Gresini. Keberhasilan tim satelit ini memberi pelajaran penting, bahwa dalam olahraga elit, peluang terbesar sering lahir dari ketajaman manajerial dan keberanian mengambil risiko. Kini, ketika Marc berdiri di puncak prestasi, kisah Gresini sebagai pembuka jalan itu tak bisa diabaikan. Keputusan Ducati yang dianggap kontroversial justru menjadi keputusan paling bijaksana dengan bukti di lintasan. Dan Gresini telah membuktikan bahwa tim kecil pun bisa menjadi penentu besar di panggung dunia MotoGP. Kalau kamu mau, saya bisa buat versi berita visual dengan timeline keputusan Ducati, Gresini dan dampaknya di klasemen, atau versi pendek untuk medsos. Mau saya buat itu juga? Sementara itu, Marc Marquez curhat ke Prabowo, balapan di RI lebih seru, kunjungan istana ambisi Mandalika. Hari penuh makna bagi Marc Marquez dan dunia MotoGP Indonesia. Di Istana Merdeka, pembalap Ducati ini diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan penuh kehangatan, diskusi strategis, dan sebuah ungkapan mengejutkan, balapan di RI lebih seru. Kunjungan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Marquez resmi dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP 2025 di Jepang. Di tengah agenda persiapan dan kepulangannya ke Asia, ia menyempatkan diri berjumpa dengan kepala negara, berbincang soal olahraga, prestasi, dan harapan besar terhadap balapan di Indonesia, khususnya di Mandalika. Suasana istana momen tertutup. Saat tiba di Istana Merdeka, Marquez disambut hangat. Presiden Prabowo bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, turut hadir menyambut. Pertemuan digelar tertutup, tanpa kehadiran publik luas. Media hanya diperbolehkan meliput momen kedatangan dan beberapa sesi foto bersama. Pasca pertemuan, Marquez tampak semeringah.
Ia menyapa media dan penggemar Indonesia dengan bahasa yang jelas menunjukkan rasa cintanya terhadap negara tuan rumah. Halo semuanya, saya sangat senang bisa kembali ke Indonesia setelah menjadi juara dunia 3 hari lalu, ujarnya. Ini adalah sirkuit dan negara terbaik untuk menikmatinya. Jadi, mari kita lihat apakah bisa menikmati seri Mandalika. Ia menyebut bahwa gelaran MotoGP di Indonesia memiliki atmosfer yang khas, lebih hidup dan penuh gairah dibanding beberapa sirkuit di Eropa. Dalam percakapan dengan Prabowo, ia mengaku bahwa kunjungannya ke Indonesia bukan sekadar seremoni, tetapi juga bentuk penghormatan kepada penggemar dan negara yang menyokongnya. Balapan di RI lebih seru daripada yang saya kira, katanya sambil tertawa ringan. Curhat aspirasi balapan di tanah air. Ucapan Marquez ini menjadi sorotan banyak pihak. Baginya, Mandalika bukan hanya sirkuit, ia adalah panggung emosional. Ia berharap kompetisi di Indonesia menghadirkan momen-momen spektakuler, adu kecepatan, sorak penggemar, dan tekanan yang tertanam dalam atmosfer tropis. Curhat singkatnya kepada Presiden Prabowo menyiratkan bahwa ia merindukan intensitas pada balapan di Asia Tenggara. Menghadapi sirkuit tropis, hujan lokal, pergeseran suhu lintasan, semua itu menurutnya menambah bumbu tak terduga yang sulit ditemukan di Eropa. Ketika balapan terasa lebih seru, tekanan teknis dan fisik akan lebih tajam, tetapi juga momen yang lebih menggetarkan. Dalam kesempatan itu, Marquez juga menyampaikan harapan agar kejuaraan dunia MotoGP semakin dekat dengan Indonesia, bukan hanya dalam hosting seri, tapi juga dalam kehadiran infrastruktur, basis penggemar, dan dukungan negara. Simbolisme pesan diplomasi olahraga.